Shalom saudara, jumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Hari ini kita mau berdoa untuk usaha pekerjaan kita semua, supaya Tuhan berkati dalam kelimpahan. Mari datang kepadanya. Kau pulihkan aku, memandang aku berharga di matamu. Kau selalu ada di setiap jalan hidupku. Kau tegakkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasih-Mu. Kini ku akui betapa Kau setia. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kasih setia-Mu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah nama-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kebaikan-Mu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah nama-Mu. Kau pulihkan aku, memandang aku berharga di mata-Mu. Kau selalu ada di setiap jalan hidupku. Kau tegakkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasih-Mu. Kau kini ku akui betapa Kau setia. Ku menyembah-Mu, ya Allahku, kasih setia-Mu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah nama-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kebaikan-Mu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah nama-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kasih setia-Mu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah nama-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kebaikan-Mu selalu tolong hidupku,
demikian Tuhan, kerinduan kami selalu memuliakan nama-Mu, karena perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, yang ajaib, yang kami alami. Teguhkan Tuhan oleh kebenaran firman, sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, perenungan firman kita telah sampai pada Mazmur 123. Ada 4 ayat, saya baca keseluruhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nyanyian siarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok, orang-orang yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bapak Ibu, Mazmur 123 diberi judul berharap kepada anugerah Tuhan. Memang kalau kita renungkan, hidup kita ini sebenarnya dilandaskan hanya pada anugerah Tuhan semata-mata. Maka seharusnya dalam segala hal kita harus senantiasa mengarahkan pandangan dan hati kita kepadanya. Tuhan yang bertata di surga menjadi arah dan tujuan pandangan mata kita untuk memohon bantuan dan berkat untuk hidup ini. Seperti ayat 1 dikatakan, nyanyian siarah kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Pemazmur menggambarkan satu metafora hubungan antara tuan nyonya dan para hambanya. Di ayat 2 dikatakan di sana para hamba lelaki dan hamba perempuan memandang kepada tangan tuan dan nyonyanya untuk memohon belas kasihan dan pemahaman. Memang para hamba zaman dulu selalu siap sedia untuk menunggu perkataan dan arahan dari tangan tuan dan nyonyanya saat mereka memberi petunjuk, perintah, dan mengatur segala pekerjaan mereka. Pemazmur mengambil metafora ini untuk melukiskan kesetiaan jiwa manusia untuk menanti petunjuk dan perintah dari Tuhan. Seharusnya kita tuh demikian, setia menanti petunjuk dari Tuhan dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita memandang kepada Tuhan dengan tujuan agar Tuhan berbelas kasihan kepada kita dan oleh kasihnya itu menolong dan memberi petunjuk kepada kita. Terlebih saat kita menghadapi kesesakan hidup karena orang-orang di sekitar yang berbuat jahat dan berniat jahat terhadap kita. Seperti juga yang dialami oleh pemazmur yang digambarkan di ayat 3 dan 4. Tuhan sudi mengasihani dia karena mereka sudah lama mengalami penghinaan. Saya menduga latar belakang ayat ini ditulis adalah perbudakan di Babel, zaman pembuangan. Sedemikian lamanya mereka mengalami penderitaan, dihina, dikata-katakan yang tidak baik, sehingga dia berkata seperti kenyang dengan hinaan. Gambaran penderitaan secara menyeluruh, baik jasmaniah maupun batiniah. Siapa sebenarnya orang-orang yang mengolok-ngolok dan menghina pemazmur ini? Di ayat 4 ada 2 kelompok orang. Yang pertama, orang-orang yang merasa aman, dan yang kedua, orang-orang yang sombong. Pada dasarnya, kedua kelompok ini adalah sama saja. Orang-orang yang merasa aman di sini adalah orang-orang yang hidupnya secara ekonomi dan sosial berkelimpahan, tetapi memiliki sifat yang tidak baik, cenderung meremehkan orang lain yang dia pandang tidak seberuntung di dirinya. Biasanya orang yang semacam itu juga adalah orang yang sombong alias tinggi hati. Saya harap tidak ada di antara kita. Kalau kita diberkati baik secara ekonomi maupun sosial, kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kita menyadari segala berkat datang daripada Tuhan.
Nah, orang-orang yang merasa aman dan sombong di sini menjadi angkuh dan menghina serta mengolok-olok sesamanya. Tidak jarang mendatangkan penderitaan secara batin, secara psikologis yang sangat berat, yang membuat pemazmur hanya bisa berseru dan memohon perlindungan dan juga jalan keluar dari segala kesesakannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah berita firman hari ini, supaya kita menunjukkan pandangan kita hanya kepada Tuhan atas segala situasi yang sedang terjadi, yang keadaan yang buruk ini. Kalau kita salah pandang, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, mempengaruhi sikap dan tindakan-tindakan yang akan kita ambil. Kalau kita terus memandang masalah dan kesulitan dan juga orang-orang yang membenci dan merepotkan kita, kita akan makin menjadi lemah dan jengkel, mungkin kepahitan. Tetapi bila kita memandang kepada Tuhan yang memberi kehidupan, anugerah, yang memberi kekuatan dan kasih setianya yang nyata, kita boleh berharap dan menjadi kuat menjalani kehidupan kita. Selain daripada itu, kita selalu diingatkan kalau kita diberkati, tidak boleh menjadi sombong dan angkuh dan meremehkan orang lain. Kita mesti tetap rendah hati dan selalu ada dalam hadirat Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman hari ini, untuk berkat yang Kusediakan bagi setiap kami. Secara khusus hari ini kami mau berdoa untuk berkat Tuhan dicurahkan atas usaha pekerjaan penghidupan kami, supaya Tuhan memberkati dalam kelimpahan, sehingga apa saja yang kami kerjakan dengan tangan kami hari ini dibuat menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang membuka usahanya hari ini, tokonya, baik toko bahan makanan, bahan bangunan, toko baju, toko bahan keperluan hidup sehari-hari, toko sembako, toko pancing, toko emas, toko alat-alat elektronik, toko perabot rumah tangga. Oleh rahmat-Mu, Tuhan berkati, kirimkan pelanggan yang tidak hanya banyak tetapi juga yang baik, sehingga membawa hasil yang terbaik hari ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bekerja sebagai pegawai, baik di pemerintah sebagai PNS atau juga pegawai-pegawai karyawan di kantor-kantor swasta, di bank-bank, di rumah sakit, sebagai tenaga kesehatan, dan juga di kantor-kantor yang lain. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan sehingga membawa berkat dan menjadi berkat. Berkati jemaat Tuhan juga yang berlayar, bekerja dalam pelayaran. Tuhan sertai perjalanan mereka di tengah laut, tetap dalam keselamatan dan pertolongan Tuhan. Bila singgah di pelabuhan manapun atau di kota, di negara manapun, Tuhan juga menyertai, melindungi. Yang bekerja sebagai driver, baik driver online maupun driver pengantaran, jasa pengantaran, Tuhan juga melindungi, menyertai setiap kali harus mengadakan perjalanan di dalam perlindungan keselamatan yang daripada Tuhan. Yang bertani juga Tuhan berkati, supaya di musim penghujan sekalipun ini mereka tetap dapat panen dan membawa hasil untuk pertaniannya. Yang berdagang di pasar, berdagang juga secara online, apapun dagangannya, Tuhan juga memberkati sehingga tidak ada yang berkekurangan. Yang membuka apoteknya, yang membuka bengkelnya, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang Kau percaya lebih dalam mengelola perusahaan, sehingga ada banyak karyawan yang mengikuti Tuhan. Tidak saja memberkati tetapi juga memberi hikmat mereka, sehingga apa yang dikerjakan menjadi berhasil, membawa kesejahteraan juga bagi keluarganya dan juga bagi karyawannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Baik perusahaan di bidang makanan seperti kecap Sariko, juga di bidang alat-alat rumah tangga seperti Twin Tulipware, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dalam kreativitas terus dapat berkarya di tengah pandemi ini, sampai Tuhan melewatkan segala dampak-dampak pandemi dan perusahaan-perusahaan ini dapat berjalan dengan baik. Juga perusahaan-perusahaan keuangan yang anak-Mu kelola,
dalam bidang koperasi, simpan pinjam, maupun bank pasar, Tuhan memberkati. Yang bekerja sebagai kontraktor, Tuhan beri proyek, dan juga Tuhan memberkati menghasilkan yang terbaik. Yang membuka rumah makan, Tuhan juga memberkati. Demikian doa-doa kami naikkan kepada Tuhan sumber segala berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Arahkan terus pandangan kita kepada Tuhan, karena Dialah sumber pertolongan dan kekuatan kita. Tuhan memberkati. Shalom.